Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Sekar Emiliani dari kelas 5A PJKR. Di sini saya akan mewawancarai pelatih. Beliau adalah pelatih yang bertalenta, mempunyai pengalaman yang banyak dan banyak mencetak. Beliau juga sedang masih mengurus atau membuka sekolah sepak bola yang ada di Kecamatan Subah, di wilayah Subah ya termasuknya. Oke, langsung saja saya akan mewawancarainya, yaitu mulai kapan Anda menekuni sebagai pelatih? Saya menekuni bidang pelatih itu kalau pastinya 2001 pastinya, tapi untuk mengawali di lingkupnya khususnya lingkup desa itu 95-96 itu saya sudah mulai terjun. Namun untuk yang mulai fokus itu tahun 2000 ya betul. Oke, fokusnya awalnya tahun 2000. Selanjutnya, apakah Anda mempunyai lisensi pelatih? Lisensi pelatih dulu saya ikut 2. Yang pertama itu di tahun sekitar 2023 itu yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Namun setelah itu saya ikut lisensi yang tingkatnya lingkupnya nasional, yaitu lisensi D. Saya ikuti sekitar tahun 2013 atau 12 itu saya. Ya. Oke, selanjutnya apakah Anda membuat program pelatih? Seorang pelatih wajib membuat program untuk melatih. Itu adalah acuan pelatih memberikan materi pada anak-anaknya. Itu seorang pelatih harus wajib punya program namanya program latihan, seperti itu. Terus bagaimana program latihan yang diterapkan? Program latihan yang kami berikan kepada anak-anak, karena ini saya sementara ini karena adanya pandemi ini, jadi saya membuka sekolah sepak bola di sekitar rumah kami atau desa kami, itu desa Subah, itu dengan usia yang maksimal 17 ke bawah. Itu kami menerapkan materi-materi pengenalan teknik bola yang dari dasar sekali itu. Kalau biasanya sebelum pandemi saya itu alhamdulillah dipercayai memegang tim Pokda SMA Kabupaten, itu sudah berjalan sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah itu kami selalu sampai dengan provinsi, walaupun belum pernah menduduki juara 1, namun kami kalau nggak juara 2, juara 3 itu, tapi kalau untuk juara 1 memang agak berat, seperti itu. Berarti pertandingan yang pernah diikuti itu tingkat daerah, provinsi? Kalau tim yang pernah saya pegang terus melaju ke babak ranking babak yang event-event yang resmi itu pernah. Sepak bola wanita itu dulu tingkat nasional itu, kemudian di tingkat Jawa Tengah pun juga pernah tahun berapa itu. Terus Popda hampir setiap tahun sebelum pandemi ini masuk ke provinsi, khususnya Popda SMA. Ya. Terus berapa kali Anda melatih dalam waktu 1 minggu? Kami memberikan materi latihan pada anak-anak seminggu itu sebenarnya ya kurang maksimal. Kami seminggu itu 3 kali. Tapi pernah kami menerapkan di waktu itu kan di Kabupaten Batang ada namanya program sekolah berbasis olahraga. Itu dulu malah kami menerapkan seminggu itu 5 kali latihan dalam 1 minggunya. Namun karena di lingkungan kami di tingkat desa dan ini masih baru, kami menerapkan hanya seminggu 3 kali. Ya, selanjutnya apakah Anda mengadakan evaluasi setelah melakukan pelatihan? Selalu
wajib seorang pelatih harus bisa memberikan mengevaluasi kepada anak didiknya, karena dengan cara mengevaluasi itu anak akan bisa menerima, merubah atau meningkatkan. Kalau merubah itu mungkin ada kesalahan, bisa merubah. Kalau sudah bisa sesuai yang diperintah oleh pelatih, artinya dia meningkatkan kemampuannya ke jenjang berikutnya. Ya. Untuk kesulitan apa yang pernah Anda alami sewaktu melatih? Kesulitan di sini sebenarnya sih tidak ada kesulitan. Kesulitannya itu pada saat-saat musim sekarang ini kan anak-anak latihannya dengan tekun, rajin, disiplin. Namun nanti kendalanya pada saat-saat mendekati semesteran itu latihan Jadi akan jarang. berkurang. Kurang. Kedatangannya anak-anak itu berkurang, itu juga mengalami kendala. Terus yang kedua, ya kalau pas musim-musim hujan gitu. Ya. Oke, selanjutnya faktor apa yang menjadi penentu dalam pencapaian prestasi secara umum? Penentu disiplin, ya. Disiplin faktor untuk menentukan keberhasilan dalam suatu tim itu, modal utama itu adalah harus disiplin waktu, disiplin dalam hal latihan, terus disiplin di saat pertandingan itu. Kalau saya bunyinya disiplin itu. Selanjutnya, seberapa besar peran pelatih dalam pengembangan dan peningkatan prestasi? Ya, masalah seperti prosentase, kalau saya pelatih itu hanya 40% penentuan pada saat-saat pertandingan. Ya, selebihnya pemain itu bisa menjalankan apa tidak sesuai dengan perintah pelatih apa tidak, seperti itu. Jadi keberhasilan dan kesuksesan suatu tim atau pemain itu sebenarnya di masing-masing pemain, bukan pelatih. Itu hanya memberikan materi, modal-modal teknik yang nantinya dihadapi oleh pemain itu hanya berapa persen. Kalau menurut saya 40%, 60%-nya di pemain sendiri, seperti itu. Oke. Aspek latihan itu terdiri dari apa saja? Kalau aspek latihan dari kami, yang pertama antara teknik dan fisik. Kalau saya itu lebih utama di fisik dulu. Kenapa di fisik? Karena di fisik itu nanti kalau anak itu sudah kuat, fisiknya sudah mampu, diberikan materi apapun, teknik apapun, dia akan lebih enak. Namun kalau di teknik, fisiknya nomor 2, berarti dia nggak bisa menjalankan sesuai keinginan pelatih karena dia kehabisan tenaga. Itu kalau saya, nggak tahu kalau pelatih yang lain seperti itu. Kalau saya lebih utama fisik dulu, baru ke teknik. Seperti itu. Oke. Program latihan mental yang diterapkan itu seperti Program apa? latihan mental yang kami terapkan, kami berlatih tanding dengan tim-tim di sekitar wilayah yang dekat sinilah, nggak usah jauh-jauh. Itu dengan bertanding itu anak-anak akan tumbuh rasa percaya diri, terus rasa menghadapi orang yang tidak kenal dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang biasa, ada yang kasar. Ya, itu dengan latihan tanding itu anak akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan mental mereka, seperti itu. Selanjutnya, apakah penambahan sarana dan prasarana lain itu perlu? Ya, sangat-sangat perlu. Terutama bola, ya. Bola itu kan lebih utama. Namun ya kami berupaya untuk memberikan peralatan sebaik mungkin pada anak-anak. Terkadang kan bola yang kita pakai itu hanya kekuatannya berapa bulan, setelah itu gembos. Nah, mungkin bisa disikapi dengan memompa, nambahi angin, tapi kan hanya kekuatannya berapa, kan seperti itu. Terus seperti kun, terus alat untuk latihan kekuatan otot kaki itu pun juga butuh sebenarnya. Nah, itu kendala dari kami seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya berapa penggunaan bola
untuk latihan setiap pertemuannya atlet? Sementara bola yang kami gunakan itu minimal satu bola itu untuk 3 anak, minimal itu satu bola untuk 3 anak minimal. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Anda kerjasama dengan tim medis? Kalau tim medis hanya massas itu ya teman orang sekitar sini saja, tetap kerjasama. Nah, seperti itu. Ya mungkin dari wali murid itu kan juga ada yang bisa massas, itu kerjasamanya dengan orang-orang tersebut. Oke, apakah Anda mengetahui dari mana sumber dana untuk kegiatan klub? Kalau di kampung itu pengelolaan dana itu ya mohon maaf, udah pelatih, udah usaha mencari dana untuk sponsor itu kalau di kampung. Namun kalau di kota-kota seperti teman yang saya ada itu di Semarang itu memang ada sponsor Danone dan lain sebagainya, itu dari segi peralatan apa segalanya itu dari sponsor itu. Kalau di kampung ya mungkin bisa menyadari lah dengan ada bola terus pelatih tidak diberikan honor atau upah itu sudah kebanggaan tersendiri. Kalau di kota itu kan harus mencari sponsor, terus mencari honor yang untuk melatih. Kalau di kampung sudah niat dilillahi ta'ala itu aja. Namun kalau di tingkat Popda, SMA itu kan dana ditanggung oleh dari dinas itu dana dari APBD daerah seperti itu. Nah, terus apakah ada dukungan dari sponsor kalau yang saat ini lagi masih dijalani? Kalau ini yang kami jalani itu kan masih beberapa bulan ya, yang SSB yang kami tangani di lingkungan Kecamatan Subah, Desa Subah itu dukungan dari mana juga ada, tapi sebelum sepenuhnya mungkin dukungan itu mungkin saat-saat kita mengadakan event kayak semacam apa ya, festival itu mesti ada seperti itu. Terus menurut Anda sebagai pelatih, kunci utama menuju kunci kesuksesan dalam pembinaan olahraga menuju prestasi yang lebih tinggi itu apa? Disiplin dan ikhlas. Ya, artinya disiplin itu ya seperti tadi di awal saya sampaikan, disiplin itu seorang pelatih harus bisa memberikan disiplin contoh kepada pemain, datang lebih awal. Ya, terus ikhlas, artinya ikhlas itu tidak banyak tuntutan, ikhlas jadi menyampaikan materi ilmu pada anak itu secara ikhlas. Kalau saya seperti itu, nggak tahu kalau pelatih-pelatih yang lain seperti itu. Oke, yang terakhir, apa harapan Anda sebagai pelatih untuk memajukan prestasi klub? Apa harapan? Harapan pelatih untuk memajukan prestasi klub. Harapan seorang pelatih itu kalau saya punya sementing anak itu punya tanggung jawab, merasa tanggung jawab dengan latihan, dengan jadwal yang ditentukan oleh pelatih, itu dengan rasa tanggung jawab. Terus yang kedua disiplin, ya. Kemudian yang ketiga ikhlas itu artinya anak latihan itu tidak dipaksa, secara panggilan hati dia punya niat pengen jadi pemain bola, itu ya pelatih pun sama seperti itu. Kalau yang dilatih itu nggak ikhlas ya nggak akan jadi. Kalau pelatih ikhlas memberikan ilmunya, insya Allah anak-anak juga menerima itu, insya Allah bisa. Oke, sekian, terima kasih untuk Bapak Budi Setiawan, pelatih SSB yang ada di wilayah Kecamatan Subah, termasuk Kabupaten Batang juga. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.